Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal prinsip yang harus kita ketahui saudara, yang harus sungguh-sungguh kita tanamkan dalam hati kita adalah bahwa kita tidak mungkin minta perlindungan, penyertaan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan tanpa kita hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Saudara, banyak orang yang minta pertolongan kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberkati usahanya, minta supaya Tuhan melindungi dia dari si jahat, minta supaya Tuhan sungguh-sungguh menjauhkan dia daripada kecelakaan. Tetapi saudara, di sisi lain dia masih memiliki dua hal saudara yang tidak mungkin berkenan bagi Tuhan. Apa itu yang dua hal itu saudara? Pertama, dia masih hidup di dalam dosa. Masih ada dosa yang belum dibereskan. Masih ada dosa yang belum dituntaskan. Jadi orang ini masih hidup dalam dosa, masih berbuat dosa. Atau yang kedua saudara, sepertinya dia mungkin sudah tidak hidup dalam dosa. Sepertinya hidupnya santun, hidupnya cukup baik. Tetapi saudara, sebenarnya dalam hatinya dia sebenarnya tidak mencintai Tuhan. Dia lebih mencintai keindahan dunia ini. Dia lebih menikmati kesenangan dunia ini saudara. Banyak orang Kristen, kalau kita lihat sebenarnya hidupnya santun. Dia bukanlah orang yang berbuat dosa yang terang-terangan. Dia bukanlah orang yang sedang jatuh dalam dosa, tetapi dia sedang dalam percintaan dengan dunia. Dia sedang menikmati keindahan-keindahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua saudara. Setiap kali kita berbicara tentang kesenangan-kesenangan dunia, kesan yang diberikan kepada kita, apalagi itu sudah ditipu oleh kuasa si jahat, seolah-olah bahwa Tuhan tidak mau kita senang. Ya, hidup kita serius, hidup kita jauh daripada kesenangan. Seakan-akan Tuhan itu tidak senang melihat kita senang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa satu prinsip adalah Tuhan mau supaya hidup kita senang. Tuhan mau supaya hidup kita bahagia. Tuhan mau supaya hidup kita bukan hanya senang, tapi sangat senang, tetapi menurut versi Tuhan, bukan menurut versi dunia ini. Jadi saudara, orang yang masih hidup dalam dosa, hidup dalam percintaan dengan dunia, orang seperti ini sebenarnya tidak dapat berharap pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya maka satu hal adalah yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kita hidup dalam kebenaran. Saudara, maka dalam Alkitab itu sangat dipentingkan, sangat ditekankan betapa hebatnya orang benar itu saudara. Siapa yang dimaksud dengan orang benar? Orang benar ini, orang benar dikatakan oleh Alkitab adalah pertama, orang yang benar adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka secara status dia disebut sebagai orang benar. Dia disebut sebagai orang benar. Sekalipun dia salah, banyak dosa, tetapi di hadapan Tuhan sudah dianggap benar. Itu jadi orang benar pertama adalah secara status. Dan yang selanjutnya saudara, orang benar ini dia akan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena Allah adalah sumber kebenaran, maka dia menggali kebenaran sehingga dia mengetahui banyak kebenaran. Nah, saudara, jadi orang benar adalah pertama karena mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia dibenarkan. Dibenarkan artinya dianggap benar. Sekalipun kita salah, dianggap benar. Saya beri contoh begini. Kalau misalnya anak kita misalnya berbuat salah dan dia mengaku, dia minta ampun, minta maaf kepada kita. Saya telah salah. Maka kita membenarkan dia, artinya sudah, kamu memang salah, tapi
Karena kamu sudah mengaku salah, mama membenarkan kamu, menganggap kamu itu benar. Begitu saudara. Itu artinya dibenarkan. Tetapi saudara, itu baru secara status saja, bahwa anak ini dia memang berbuat salah, tapi sudah dianggap benar. Di hadapan Tuhan Allah kita berbuat salah, kita berbuat dosa. Kita adalah orang yang banyak berbuat jahat, kesalahan-kesalahan. Tetapi kita dibenarkan artinya kita dianggap benar. Nah saudara, tetapi kita dianggap benar saja belum cukup. Belum cukup. Belum cukup saudara. Kita harus terus belajar kebenaran supaya hidup kita benar-benar menjadi benar. Supaya hidup kita benar-benar menjadi benar. Nah, orang yang hidup benar inilah itu yang disebut sebagai orang yang benar. Orang yang hatinya benar, pikirannya benar, sikap hatinya benar, dan kelakuannya seturut dengan kehendak firman Tuhan. Itulah yang disebut sebagai orang benar. Dengan kata lain, orang benar itu adalah memang hidupnya benar, jauh daripada kejahatan. Orang benar itu adalah mereka menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya harta dalam hidup mereka. Mereka itu saudara, orang benar, bukan hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau misalnya saya bertanya kepada saudara, apakah saudara telah menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat saudara? Belum ya? Amin? Amin ya? Sebagian masih ragu-ragu, jangan-jangan belum menjadikan Yesus sebagai. Sekali lagi, apakah saudara sudah menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat saudara? Amin. Apakah saudara sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan saudara? Amin. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga yang lebih penting. Apakah saudara sudah menjadikan Yesus sebagai harta saudara? Ini gak usah dijawab. Apakah saudara sudah menjadikan Yesus itu sebagai sukacita saudara? Apakah saudara telah menjadikan Yesus itu sebagai harta saudara yang terindah? Nah, orang benar itu mereka menjadikan Yesus, menjadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidup mereka. Dan hidup mereka itu adalah hidup penyembahan, menyembah Tuhan. Apa artinya menyembah Tuhan saudara? Menyembah Tuhan apa artinya saudara? Menyembah Tuhan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai proskuneo. Itu kata dasarnya itu mencium. Mencium dari dekat. Nah saudara, yang dicium di sini adalah kalau misalnya seorang anak mencium tangan orang tua, itu berarti bahwa bagi anak itu orang tua itu begitu berharga. Orang tua itu begitu bernilai bagi anak ini tadi. Sampai anak itu dia mencium tangan orang tuanya. Saudara, jadi arti kata menyembah yang sebenarnya adalah seringkali dalam gereja kita salah pengertian. Misalnya WL mengatakan yuk kita menyembah Tuhan gitu ya. Seolah-olah menyembah Tuhan itu waktu kita menyanyi. Nah itu menyembah Tuhan. Waktu kita ada di gereja, itulah saatnya kita menyembah Tuhan. Saudara, itu memang benar, tetapi bukan menyembah secara keseluruhan. Sebab arti menyembah yang sesungguhnya itu, arti daripada kata menyembah itu adalah memberi nilai tinggi kepada objek yang kita sembah. Jadi saudara, kalau kita menyembah Tuhan, kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Kita memberi nilai yang tinggi kepada Tuhan. Kita menghargai, kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Itu artinya kita menyembah Tuhan. Dan menyembah Tuhan ini saudara, ini bukan hanya di tempat gereja saja. Bukan hanya di satu gedung saja yang namanya gedung gereja. Bukan satu di tempat saja di mana sedang terjadi persekutuan. Tetapi memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Itu seharusnya kita lakukan dimanapun dan kapanpun dalam hidup kita. Kita selalu memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Saudara, pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa sebenarnya semakin sedikit orang yang peduli berurusan dengan Tuhan.
Semakin sedikit orang yang mau berurusan dengan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu tidak penting. Menghargai Tuhan itu tidak penting. Mereka mengatakan mereka tidak mau berurusan dengan Tuhan. Saudara, itu adalah satu arus yang sedemikian deras. Satu arus yang sedemikian deras di mana dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Di mana manusia tidak mau mengenal Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, saudara, dalam kitab Hosea 6 ayat 4, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan artinya tidak mengenal pribadinya, tidak mengenal rencananya, tidak mengenal kehendaknya. Dan Tuhan Allah berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Betapa pentingnya kita mengenal Allah. Dan betapa pentingnya kita menghargai Allah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa pentingnya kita mengenal dan menghargai Allah. Saudara, kalau kita melihat dunia hari-hari ini, sedikit orang yang menghargai Tuhan Allah dalam hidup mereka. Mulut mereka mengaku bahwa mereka beragama, tapi sebenarnya mereka tidak bertuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan Allah. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, saudara? Dari dulu kita memperhatikan bahwa orang yang sungguh-sungguh benar itu hidupnya sedikit, saudara. Tidak banyak. Di zaman Nuh, saudara, yang benar itu hanya satu keluarga Nuh saja. Nuh, istri, anak-anak dan mantunya, 8 orang saja. Yaitu Nuh dengan istrinya, 3 anaknya Sem, Ham, Yafet. Sudah 5. Lalu yang 3 lagi, istri Sem, istri Ham, istri Yafet. 8 orang saja. Selainnya di mana? Tidak menghargai Tuhan. Lalu apakah dengan demikian Tuhan mengatakan, waduh kamu minoritas, hanya 8 orang. Jangan-jangan mereka yang benar. Kamu 8 orang. Hidupnya nggak ikut-ikutan orang banyak. Mungkin saudara, orang lain melihat keluarga Nuh. Keluarga Nuh ini, mereka setia kepada Tuhan. Tidak ikut-ikutan gaya dunia. Tidak ikut-ikutan gaya dunia yang memuaskan nafsu mereka. Bersenang-senang, mabuk-mabukan. Nuh dan keluarganya tidak demikian. Tentunya mereka itu dikelilingi oleh orang-orang yang memang gaya hidupnya seperti itu. Betapa susahnya hati Nuh, saudara. Karena boleh dikatakan, tetangga Nuh juga tidak ada yang baik. Saya berpikir begini, besan Nuh di mana ya? Besannya. Paling tidak kan ada besannya. Orang tua istri anak-anaknya itu mana? Ya, adik-adiknya Nuh, kakak-kakaknya Nuh di mana? Saudara, hanya 8 orang saja yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tetapi saudara, walaupun 8 orang ini tadi sangat dihargai oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa sebenarnya kalau misalnya di dunia ini, kalau yang benar itu hanya saudara sendiri dan saudara tetap menghargai Tuhan, itu sangat dihargai oleh Tuhan Allah. Kalau di tempat pekerjaan saudara tidak ada yang benar dan hanya saudara sendiri yang hidupnya benar, yang lain tidak. Saudara bisa bayangkan, Nuh itu satu keluarga dibanding dengan ribuan, saya nggak tahu, mungkin saat itu pun penduduk dunia sudah jutaan kali, saudara. Dan seluruh dunia itu, saudara, hanya Nuh dan keluarganya yang benar. Tetapi saudara, justru kebenaran mereka itulah yang menyelamatkan mereka. Mereka hidup benar, itu yang membuat hidup mereka selamat daripada kebinasaan. Saudara, kalau misalnya dunia hari-hari ini misalnya mereka mencari kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan dunia, lalu mengapa kita tidak ikut-ikutan? Saya, saudara, mendapat satu gambaran begini. Kalau seandainya saudara, gambarannya begini. Kalau seandainya saudara punya ayah yang saudara hormati dan saudara sayangi, maka apapun yang terjadi, saudara akan tetap menghormati orang tua saudara. Amin. Saudara akan tetap menghormati. Sekarang saya bertanya pada saudara,
Kalau tetangga saudara tidak menghormati ayah saudara, apakah saudara masih menghormati ayah saudara? Masih. Keluarga besar tidak menghormati ayah saudara, apakah saudara masih tetap menghormati dia? Masih. Lalu saya loncat. Seluruh dunia satu pun tidak menghargai ayah saudara, yang bagi saudara itu begitu berharga. Apakah saudara masih menghargai dia? Jawabannya masih. Mengapa? Karena saudara tahu bahwa apapun yang terjadi, andai kata seluruh dunia pun tidak menghormati ayah saya tetap menghormati ayah saya. Demikian pun terlebih-lebih dengan Tuhan. Andai kata seluruh dunia ini tidak peduli menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau, aku menghormati Engkau, karena bagiku Engkau segala-galanya. Aku tidak mau ikut-ikutan yang lain. Saudara, mengapa? Karena kalau kita memiliki cinta kepada Tuhan, maka kita tidak perlu dipengaruhi oleh orang lain. Jadi cinta kita kepada Tuhan tidak ditentukan. Jangan sampai dipengaruhi oleh gaya hidup orang lain, saudara. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, maka Tuhan itu sangat menghargai orang yang beriman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, kita akan baca satu ayat ini, saudara. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ini penting sekali, saudara, luar biasa. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, sekalipun Allah tidak terlihat. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Tuhan itu begitu menghargai iman kita. Iman itu, saudara, dalam 2 minggu yang lalu saya membicarakan, iman itu, saudara, dimulai dari sikap hati kita. Dalam hati kita yang paling dalam hati kita, kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan sekalipun kita tidak melihat Dia. Kita mengasihi Tuhan sekalipun kita tidak melihat Dia. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, engkau melihat aku dan engkau menjadi percaya. Berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat, tetapi mereka percaya. Saudara pernah melihat Tuhan? Tidak pernah melihat Tuhan. Saudara melihat waktu Tuhan Yesus bangkit? Tidak melihat. Saudara pernah melihat Tuhan karena Dia menampakkan diri? Tidak pernah. Saudara tidak pernah melihat Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka sekalipun tidak melihat, namun mereka percaya. Dan maka dikatakan orang yang beriman itu tadi, dia harus percaya bahwa Allah ada. Mengapa harus percaya bahwa Allah ada? Karena Allah tidak terlihat. Jadi kita harus percaya bahwa Dia ada sekalipun kita tidak melihat. Kalau kita melihat baru kita percaya, itu sama artinya dengan iman Thomas. Ya, setelah melihat baru percaya. Tetapi saudara, di dalam Tuhan seringkali adalah terbalik. Kita percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Kalau kita percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat, maka pada saatnya kita melihat karena kita percaya kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 4, di sana dikatakan bahwa orang-orang benar itu tadi, mereka memandang, mereka melihat wajah penebus, wajah Kristus, wajah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa, saudara? Karena seumur hidup mereka telah percaya. Dan mereka menjalani kepercayaan mereka sekalipun mereka tidak melihat Tuhan Allah. Dan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak terlihat, maka pada akhirnya mereka melihat kepada, mereka memandang dan melihat wajah Tuhan Yesus Kristus. Salah satu, saudara, yang harus menjadi kerinduan kita adalah kita harus memandang wajah Tuhan Yesus suatu hari kelak. Amin, saudara. Ini harus menjadi kerinduan kita. Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita memandang wajahnya,
Itu adalah sukacita yang terbesar yang pernah kita miliki dalam hidup kita, saudara. Yaitu memandang wajah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, maka dikatakan bahwa orang benar itu sama artinya dengan orang beriman. Jadi orang benar, orang beriman itu sama artinya, saudara. Maka orang benar itu bukan hanya dibenarkan secara status, tapi hidup mereka benar. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, saudara. Yakobus pasal 5 ayat 16b. Itu Rasul Yakobus mengatakan bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi saudara, doa orang apa, saudara? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan. Jadi saudara, di sini ada dua syarat penting, saudara, kalau kita mau mengalami perlindungan Tuhan. Pertama, kita harus hidup benar, saudara. Kalau hidup kita benar, maka ketika kita berdoa, dan sebenarnya bila dengan yakin didoakan, itu dalam terjemahan lain itu juga sama artinya bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, pertama, kita orang benar. Kita orang benar. Kita mesti hidup sebagai orang benar. Hidup kita harus benar. Kalau hidup kita benar, saudara, maka doa kita itu besar kuasanya. Saudara, banyak orang yang pintar berdoa, tapi hidupnya nggak benar, nggak punya kuasa apa-apa. Maka saudara, kalau hidup saudara benar, mungkin saudara dalam kata-katanya juga, mungkin juga tidak terlalu agung. Banyak orang, saudara, kalau berdoa itu, waduh, dahsyat, kata-katanya tersusun dengan rapi, megah. Allah yang maha dahsyat, pencipta langit dan bumi, begitu ya. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh berdoa seperti itu. Artinya mereka itu hanya tahu kata-kata saja, tapi hidupnya nggak benar. Jangan-jangan hati mereka pun sebenarnya nggak percaya kepada Tuhan. Tapi supaya mereka dapat pujian, ketika orang mengatakan, ih doanya hebat, tapi nggak punya kuasa apa-apa. Mengapa? Karena hidupnya tidak benar. Maka saudara, hidup kita harus benar. Hidup kita harus benar. Kalau hidup kita benar, saudara, maka Tuhan akan menjaga kita, akan melindungi kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, saudara, di dalam Matius pasal 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata demikian. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwamu. Tetapi takutlah kepada Dia. Dia itu siapa? Yaitu takutlah kepada Tuhan, yang bukan hanya membunuh fisikmu saja, yang membunuh badanmu saja, membunuh tubuhmu saja, tetapi Dia dapat membunuh tubuh dan jiwamu di neraka. Itulah yang harus kita takuti, saudara. Saudara, dalam Alkitab itu beberapa kali, saudara, dikatakan takutlah kepada Tuhan. Itu satu perintah, saudara. Berarti kita harus takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan ini berbicara tentang apa, saudara? Pertama, sikap hormat kepada Tuhan. Hormati Tuhan. Kalau kita sedang beribadah, yuk tunjukkan juga sikap hormat kita. Cara duduk kita mendengarkan khotbah, saudara. Cara kita mendengarkan firman Tuhan. Ada orang dari gayanya saja terlihat bahwa orang ini memang tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Saudara, kalau misalnya gini, kalau misalnya sedang ibadah, lalu misalnya saudara dari awal sampai habis kerja saudara ngangkat telepon terus, halo, iya, halo, saudara tidak menghargai Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hargai Tuhan, hormati Tuhan. Dan orang yang menghormati Tuhan, firman Tuhan mengatakan, dia pun akan dihormati Tuhan. Dia akan dihormati oleh Tuhan. Lalu pengertian takutlah akan Tuhan, selain daripada sikap hati kita yang menghormati Tuhan, itu apa, saudara? Memang kita harus memiliki hati yang gentar di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang gentar. Saya tidak boleh berdosa. Saya tidak boleh memperlakukan Tuhan dengan semena-mena. Saya harus memiliki hati yang gentar di hadapan Tuhan. Wah, saudara, hati yang gentar di hadapan Tuhan ini harus kita miliki. Berbahagialah saudara kalau saudara punya hati menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan.
tetapi juga takut, gentar di hadapan Tuhan. Saudara, ini satu hal ini penting sekali, saudara. Orang yang gentar kepada Tuhan, orang yang takut kepada Tuhan, mereka tidak takut kepada yang lain-lain. Mereka tidak takut akan masa depan mereka. Mereka tidak takut akan, mereka tidak mencemaskan permasalahan mereka. Mereka tidak takut bahkan kepada penguasa yang paling kejam sekalipun. Mereka tidak takut. Mengapa? Sebab ketakutan mereka, mereka telah tujukan kepada Tuhan. Maka orang yang takut kepada Tuhan, mereka tidak takut kepada apapun juga. Tetapi saudara, sebaliknya adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan, orang yang tidak hormat kepada Tuhan, mereka akan takut kepada banyak hal. Takut secara ekonomi lah, takut masa depan lah, takut nanti penyakit ini bisa kambuh, jangan-jangan saya tiba-tiba mati. Takut masa depan, takut dengan kehidupan anak-anak. Bagaimana nanti anak-anak saya? Mau jadi apa? Takut. Banyak orang takut. Saudara, sekarang ini kita melihat ada orang yang takut. Saya pernah menemukan orang takut. Ketakutannya banyak sekali. Cemas. Khawatir. Takut kepada banyak hal. Takut bangkrut. Tapi selain takut bangkrut, ada juga orang yang takut kaya. Nanti kalau saya kaya bagaimana nih? Saya ngatur kekayaan saya. Apapun dia takut. Takut kalau tidak menikah. Takut juga kalau menikah. Ntar kalau menikah bagaimana? Saudara, takut. Mengapa saudara? Karena satu rahasianya, satu kuncinya. Karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Tetapi kalau kita takut kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan, saudara, maka sungguh-sungguh kita dapat mengharapkan pertolongan, perlindungan daripada Tuhan. Saudara, kadang-kadang saudara tidak minta perlindungan kepada Tuhan pun Tuhan lindungi. Emang saudara boleh ada sampai hari ini? Apakah karena saudara setiap hari minta perlindungan kepada Tuhan? Lindungi. Tuhan lindungi. Enggak kan? Saudara, sama seperti saudara dengan anak-anak saudara. Saudara, maka anak-anak saudara tidak perlu selalu minta perlindungan kepada saudara. Minta ini, itu, dan sebagainya. Sebagai orang tua yang baik, maka orang tua yang baik, mereka memikirkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak mereka. Sekalipun kebutuhan itu kadang-kadang tidak diminta oleh anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pun kita dengan Tuhan. Maka kalau hidup kita benar, Tuhan pasti peliharakan kita. Maka saudara, dua hal ini saudara, mari kita sungguh-sungguh camkan dalam hati kita. Dua hal, kita hidup sungguh-sungguh benar dan kita hidup dalam kesucian, maka Tuhan pasti akan melindungi kita. Banyak orang saudara memanfaatkan Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh hidup suci. Mereka hidupnya tidak benar. Tapi mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, orang seperti inilah yang disebut sebagai orang yang memanfaatkan Tuhan. Memanfaatkan Tuhan. Orang seperti ini memanfaatkan Tuhan demi apa? Demi kepentingan mereka sendiri. Tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, maka dikatakan, maka orang yang benar, mereka itu memiliki hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Saudara, saya mengatakan begini kepada saudara. Kalau saudara hidupnya benar, saudara hidupnya suci dan kudus di hadapan Tuhan, maka yang dipelihara oleh Tuhan bukan hanya saudara sendiri, tapi orang-orang yang Tuhan, yang saudara cintai, juga akan dicintai oleh Tuhan. Maka orang-orang yang saudara cintai dalam hidup saudara, itu juga akan dicintai oleh Tuhan. Maka anak-anak saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, apa kaitannya hidup suci? Apa kaitannya hidup benar dengan pemeliharaan Tuhan? Oh, itu berkaitan sekali saudara. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup suci saudara, maka Tuhan pasti akan peliharakan kita. Bukan hanya kita saja, tetapi anak-anak kita, keturunan kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi pun, kita bisa berdoa bagi mereka dan Tuhan mau mendengarkan. Saudara, betapa indahnya kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada ini. Saudara, itu lebih daripada
lebih daripada saudara memiliki harta benda, lebih daripada saudara memiliki mobil yang terbaru, yang termewah, atau jam tangan yang paling mahal, lebih daripada itu. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, itulah sukacita yang terbesar yang dapat kita miliki. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang yang takut, banyak ketakutan. Takut berurusan dengan hukum, takut berurusan dengan polisi, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Saya ulangi lagi. Karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Karena itu saudara, takut kepada Tuhan ini harus kita kobarkan dalam hati kita. Ini harus kita asah dalam hidup kita. Ini harus kita kembangkan dalam hidup kita. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka orang yang beriman itu, saudara, tadi saya mengatakan bahwa iman itu dimulai dari hati. Tapi iman itu, saudara, mengapa saudara dimulai dari hati? Dari dalam hati kita sungguh percaya dan kita menghormati Tuhan. Jadi saudara, Tuhan yang tidak terlihat itu dicintai juga oleh hati yang tidak terlihat oleh manusia. Nah saudara, maka sikap hati kita ini tadi saudara, ini harus terus kita tumbuh kembangkan sehingga kita mengasihi Tuhan bukan hanya dalam hati saja, tetapi melalui tindakan nyata kita. Maka saudara, orang yang benar-benar beriman itu, mereka akan tunjukkan iman mereka itu melalui perbuatan mereka. Saudara, orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh beriman, itu pasti orang taat. Saya lihat Alkitab saudara, bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang taat. Dari mana ketahuan bahwa orang ini beriman atau tidak? Lihat ketaatannya kepada Tuhan. Lihat ketaatannya. Itu yang dikatakan oleh Yakobus, iman yang disertai dengan perbuatan. Kalau kita lihat dalam Ibrani saudara kalau baca nanti dalam kitab Ibrani pasal 11, maka paling tidak ada disebut dua tokoh yang beriman dan imannya itu tadi saudara ditunjukkan melalui ketaatan hidupnya. Imannya itu tadi saudara ditunjukkan melalui ketaatan hidupnya. Pertama yaitu Nuh. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, ayat 7 yang tadi saya sampaikan. Maka dikatakan Nuh ketika disuruh oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, membuat bahtera. Saudara, hari itu ketika Tuhan datang kepada Nuh, saudara, maka tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada banjir besar, saudara. Tuhan menyuruh Nuh untuk apa? Membuat bahtera yang besar. Saudara baca di Alkitab ukurannya berapa? Sampai menampung bukan hanya keluarga Nuh, tapi juga binatang-binatang. Kalau saudara baca dalam Kejadian, maka binatang itu ada dua jenis ya kan? Binatang yang pertama adalah binatang yang halal gitu, yang bisa dimakan. Itu 7 pasang. Bayangkan 7 pasang. Kalau binatang yang biasa, ada yang disebut dengan binatang haram, itu sepasang-sepasang. Saudara bayangkan, kalau yang datang sepasang itu semut, itu sih nggak terlalu makan tempat. Tapi kalau yang datang itu sepasang itu gajah, saudara bisa bayangkan. Kalau datang itu badak, jerapah, bisa bayangkan. Belum lagi landak gitu ya. Landak itu kalau dia lagi berdiam sih, tapi kalau dia lagi beraksi, woi makan tempat juga. Saudara, dan dikatakan binatang itu datang tanpa disuruh ke perahu itu tadi saudara. Binatang saja datang tanpa disuruh. Kalau kita datang ke gereja harus melalui WA, datang ya gitu. Binatang nggak perlu di WA, nggak perlu diingatin. Mereka datang sendiri. Mereka semua datang ke perahu Nuh itu tadi saudara. Jadi ketika Nuh itu berbuat membangun bahtera itu saudara, mungkin sedang dibangun fondasinya apa. Orang lain bertanya, Pak bikin apa Pak hari gini gitu ya. Ya dikasih tahu nggak ya, kira-kira begitu. Kasih tahu nggak ya. Nah bikinnya apa? Dia bilang ya ini bikin, ya nanti kamu sendiri juga tahu. Tapi makin hari mereka melihat ini kok bentuknya seperti apa. Ya ini sebenarnya saya mau beritahu ya, saya mau bikin perahu. Hah? Mereka kaget. Bikin perahu itu harus di pantai. Ini kok di tempat yang tinggi bikin perahu.
Saudara bisa bayangkan, gak usah dulu ini. Saudara kalau di Tangerang ini ada orang bikin perahu besar gitu, saudara akan tertawain gitu. Terus ini untuk apa ya? Ini nanti mau dibawa berlayar misalnya ke Amsterdam gitu ya. Tapi bikinnya di Tangerang, gimana bawanya nanti ke pantai gitu. Saudara, ini yang dilakukan oleh Nuh. Hidupnya itu sulit sekali, dia ditertawain. Tetapi saudara, karena dia beriman kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dan karena ketaatan itulah dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mengalami keselamatan daripada Tuhan. Saudara, pelajaran apa yang kita terima dari Nuh ini, saudara? Lakukanlah firman Tuhan sekalipun kelihatannya mustahil. Lakukanlah firman Tuhan sekalipun orang lain tidak melakukannya. Lakukanlah firman Tuhan sekalipun kelihatannya sulit. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes itu, saudara, bahwa orang yang mengasihi Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan. Ada satu hal yang menarik di situ dikatakan, bahwa melakukan firman Tuhan itu ternyata, saudara, saya mau bertanya sekarang pada saudara, menurut 1 Yohanes, firman Tuhan itu mudah atau sulit? Ayo jawab. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu mudah atau sulit? Oke. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Supaya kita betul-betul boleh bertobat hari ini. Apakah memang betul demikian? 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Yuk kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan kata amin, yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, oke? Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu bagaimana? Berat. Benar? Oh ya, yuk kita sama baca-baca bersama-sama. Ini harus dibaca. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Sekali lagi, perintah-perintahnya itu bagaimana? Tidak berat. Sekali lagi, perintah-perintahnya itu bagaimana? Tidak berat. Makanya jangan selalu mengatakan, lakukan perintah Tuhan itu berat. Berat, mengapa? Karena kita tidak baca Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebagai contoh misalnya begini, saudara. Kalau Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Berat atau tidak? Tidak berat, saudara. Udah, jangan mencuri. Coba kalau Tuhan balik. Mulai dari sekarang ya, peraturan dari Tuhan karena tidak mencuri itu berat. Mulai sekarang Tuhan mengatakan, mencuri. Kamu harus mencuri seminggu sekali. Susah nggak, saudara? Mana lebih mudah disuruh mencuri daripada tidak mencuri? Tuhan mengatakan mencuri. Waduh, mulai mikir. Apalagi nggak biasa mencuri. Gimana caranya ini gitu ya. Tapi ini perintah Tuhan. Tuhan menyuruh kita mencuri. Karena Tuhan mengatakan, katakanlah misalnya Tuhan mau mengajar kita karena katanya perintah Tuhan itu berat. Oke, sekarang Tuhan balik. Jangan mencuri, kata Tuhan. Kita bilang, oh Tuhan itu berat. Nah, karena itu berat, Tuhan mengatakan, oke, sekarang perintahnya saya balik. Sekarang kamu harus mencuri. Saudara, kalau mau mencuri itu, saudara bayangkan, bagaimana cara mencurinya? Ngambilnya di mana? Waduh, ini kalau ketahuan satpam bisa digebukin gitu. Susah kan? Halo, susah atau mudah? Susah. Karena susah Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Amin. Misalnya Tuhan mengatakan, jangan berzina. Mudah atau sulit? Berat atau tidak? Halo, tidak berat. Ini saudara kayaknya kurang rela mengatakannya nih. Kalau Tuhan mengatakan jangan berzina, itu perintah itu berat atau tidak berat? Tidak berat kan, itu kata Alkitab kan? Amin. Iya, coba kalau dibalik, Tuhan mengatakan kamu harus berzina gitu. Waduh, banyak orang akan pusing, berzina dengan siapa lagi, dengan ini, dengan itu. Maka Tuhan mengatakan jangan berzina. Dan perintah Tuhan itu diberikan untuk kebaikan kita. Kalau Tuhan mengatakan ingat dan kuduskan hari Sabat, beribadahlah kepada Tuhan. Itu mudah atau itu berat atau tidak berat? Tidak berat. Daripada Tuhan mengatakan, nggak usah ya datang ke rumahku ya, enak aja gitu. Maka hidup kita menjadi berat, saudara. Maka Tuhan mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Biarlah kita beribadah kepada Tuhan.
Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka perintah Tuhan itu adalah tidak berat. Ternyata perintah Tuhan itu tidak berat, saudara. Dan orang yang mengasihi Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan, sebab perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Saudara bersuka cita dengan firman Tuhan ini bahwa perintah Tuhan itu tidak berat? Harusnya saudara kita bersuka cita, saudara. Perintah Tuhan itu tidak berat. Dan perintah Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka orang yang melakukan perintah Tuhan, mereka itu adalah orang yang menghargai Tuhan. Dan orang yang menghargai Tuhan, mereka dihargai oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kita tidak perlu takut kepada yang lain-lain. Kita tidak perlu takut kepada hal-hal yang mengancam nyawa kita, hal-hal yang membahayakan masa depan kita, hal-hal yang sepertinya menakutkan, kuasa-kuasa yang sepertinya mengerikan, sebab semua itu telah ditaklukkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah takluk kepada Tuhan Allah, kalau kita takut kepada Tuhan Allah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berharap saudara, supaya kita sama-sama masuk dalam gerakan. Apalagi yang gerakan ini disampaikan oleh Bapak Ketua Sinode kita. Saudara tahu gerakannya apa, saudara? Ada yang tahu? Saya beritahu. Yaitu End of Time Movement. End of Time Movement. Yaitu gerakan akhir zaman. Apa itu gerakan akhir zaman, saudara? Kita tidak mau kompromi lagi. Kita hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam kekudusan. Saudara, hidup dalam kesucian dan kekudusan tidak membuat kita, bukan bermaksud membuat kita jadi tinggi hati. Oh, saya lebih kudus daripada yang lain. Saya lebih suci daripada yang lain. Tidak demikian, saudara. Kita mengikuti gerakan ini. Kita menyucikan hati kita. Menyucikan hidup kita. Nah, saudara, ini menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Maka saudara, supaya kita dapat memiliki gaya hidup seperti ini, ada satu hal yang tidak bisa kita lalaikan. Tanpa ini tidak mungkin. Mau tidak mau saudara, saudara dan saya, kita harus bertemu dengan Tuhan setiap hari. Bertemu dengan Tuhan setiap hari, saudara. Memiliki jadwal bertemu dengan Tuhan setiap hari. Memiliki jam doa yang ketat setiap hari. Selagi kita di dunia ini, saudara, disitulah kesempatan kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau selagi kita hidup di dunia ini, kita banyak berbicara dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka nanti saudara, ketika saudara tutup mata, saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara tidak canggung banyak berbicara dengan Tuhan. Saudara, pernah nggak saudara bertemu dengan seseorang, saudara bingung ngomong apa dengan orang ini gitu? Karena saudara nggak pernah berbicara dengan dia. Nggak usah ada dengan itu. Saudara bayangkan, kalau seandainya saudara misalnya ketemu dengan Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, kira-kira saudara akan banyak yang saudara mau bicarakan dengan dia? Sepertinya pasti akan kagum. Karena saudara kan nggak pernah waktu berbicara dengan dia. Tetapi kalau dengan seseorang yang dekat dengan saudara, ada saja yang mau dibicarakan. Ada saja yang mau dibicarakan. Ada saja yang mau dibicarakan. Demikian pun kita dengan Tuhan, saudara. Kita harus mulai berlatih dari sekarang. Berlatih dari sekarang, bersekutu dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lain, saudara. Tidak ada cara yang lain. Maka itu adalah kehidupan yang paling indah di dunia ini. Itu bersekutu dengan Tuhan. Hidup kita disertai oleh Tuhan. Itulah sukacita yang terbesar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.